Halo semuanya, selamat pagi. Selamat bergabung di acara Kaizen Talk, strategi bisnis online bertahan selama pandemi yang diadakan oleh Kaizen Room bersama Mama's Choice dan juga Rempah Karsa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir dalam kegiatan pagi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Alia Anwar yang mewakili Kaizen Room untuk menjadi moderator hari ini. Nah, sebelumnya aku ingin bertanya nih, teman-teman udah tahu belum sih Kaizen Room itu apa? Kalau belum tahu, jadi Kaizen Room merupakan sebuah lembaga pelatihan soft skill yang berfokus kepada continuous improvement pada bidang komunikasi, bisnis, dan pengembangan diri. Dengan slogan Get Your Improvement, kami ingin mengajak lebih banyak generasi Y dan generasi Z untuk lebih siap menghadapi berbagai perubahan dan tantangan di masa mendatang. Oke, sebelum acara dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa tata tertib dari kegiatan hari ini. Yang pertama, untuk bisa menerima e-sertifikat dan juga hands-out modul, peserta diharapkan bisa mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, serta peserta diharapkan untuk follow Instagram Kaizen Room atau like Facebook page Kaizen Room, dan juga share kegiatan hari ini, baik itu di Instagram Story ataupun media sosial lainnya. Dan jangan lupa untuk tag Kaizen Room karena nantinya akan ada hadiah menarik dari Mama Choice dan juga Rembak Karsa. Jadi akan ada 5 peserta yang terpilih untuk mendapatkan hadiah produk dari Mama Choice dan juga voucher belanja senilai 100.000 untuk pembelian produk Rempah Karsa di Tokopedia. Jadi caranya kita bisa tag Kaizen Room, Instagram Kaizen Room, dan juga Instagram Mama Choice, Instagram Rempah Karsa, dan juga Kak Puji Susanti di story kamu, serta beri caption kesan pesan acara seminar Kaizen Talk hari ini. Untuk aturan yang kedua, peserta wajib melakukan absensi dengan mengisi link absensi yang akan dibagikan di akhir sesi. Ketiga, peserta dipersilakan untuk open video selama kegiatan berlangsung. Keempat, peserta wajib mematikan suara atau mute selama berlangsungnya kegiatan agar terdapat penyampaian materi yang baik dan juga mencegah kebisingan. Yang kelima, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan presentasi ataupun mute pembicara. Keenam, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur chat dengan format nama underscore pertanyaan yang ingin diajukan. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Teman-teman di sini pasti sudah mengerti dan paham betul bahwa pandemi COVID-19 memukul hampir semua sendi kehidupan termasuk perekonomian. Jutaan pebisnis pun harus berjuang untuk dapat terus bertahan dalam masa pandemi, dari mulai penurunan omset hingga mengharuskan mereka untuk gulung tikar. Nah, lalu bagaimana sih caranya untuk kita yang memiliki bisnis agar tetap terus bertahan? Strategi apa saja sih yang harus kita lakukan? Atau apa saja yang harus kita lakukan cara-caranya agar bisnis kita dapat terus berjalan dan bertahan selama pandemi ini? Oke, jadi pada kesempatan kali ini akan dibahas oleh narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kak Ismita Saputri. Jadi Kak Ismita Saputri merupakan co-founder Kaizen Room dan juga dosen Universitas Gunadarma. Sebelumnya, Kak Ismita juga pernah menjadi Senior Relationship Officer Women Will Grow with Google program. Jadi nantinya, Kak Ismita akan memaparkan materi selama 25 menit, kemudian dilanjutkan sharing session bersama Kak Dwi Lestari, selaku owner awalestari.toko dan number one Mama Choice FM, dan juga Kak Puji F. Susanti, selaku founder Rempah Karsa. Oke, langsung aja ya. Di sini juga udah ada Kak Ismita. Halo Kak Ismita. Halo, selamat pagi Mbak Kiki. Cantik banget Halo, hari ini. selamat pagi. Apa kabar Kak? Baik ya hari ini? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Oke, Kiki apa udah. kabar? Alhamdulillah baik juga. Semangat banget hari ini, seneng banget karena banyak banget peserta yang mau ikut nih. Ikut kelas dari Kak Inci.
Iya, benar nih udah banyak banget, udah ada beberapa, ada 65 orang yang sudah join pagi hari ini. Semangat terus ya. Terima kasih udah pada ikutan pagi-pagi. Oke. Oke, terus selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ismita ya. Silakan Kak Ismita. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal. Saya Ismita Saputri. Saya selaku co-founder dari Kaizen Room dan juga salah satu dosen dari Universitas Swasta di Jakarta. Dan sebelumnya saya juga sebagai Senior Relationship Officer dari program Google Indonesia yang di mana kerja di Womanweal ya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait Google My Business dan strategi bagaimana kita bisa bertahan selama pandemi. Nah, saya mau tanya dulu nih buat teman-teman sekalian. Apakah sudah punya Google My Business sebelumnya? Atau ada yang sudah tahu Google My Business itu apa? Coba boleh komen di kolom chat Meet-nya. Apakah sudah pada mengerti Google Business itu apa dan apakah sudah punya atau belum punya sama sekali? Oke, Mbak Anggisti sudah. Oke, yang lain bagaimana? Ini saya sambil share screen dulu ya. Oke, Mbak Herunisa sudah. Oke, berarti hari ini ada yang belum juga. Nah, hari ini selain dari saya akan membahas Google My Business, itu saya akan mengajarkan juga terkait bagaimana optimalisasi Google My Business-nya. Jadi nanti kita para peserta setelah mengisi link absensi, nanti kita akan kirimkan materi handout dari saya dan recording dari kelas hari ini, di mana buat yang belum punya Google My Business itu nanti boleh mengikuti tips atau langkah-langkah pembuatan Google My Business dari handout-nya. Nanti itu sudah lengkap bagaimana cara pembuatannya. Jadi hari ini kita sebenarnya tidak membuat Google My Business, tapi bagaimana optimalisasinya. Jadi teman-teman yang belum punya nanti bisa belajar membuat Google My Business-nya sendiri ya, tapi untuk kelas hari ini kita belajar lebih ke optimalisasi. Jadi kalau sudah punya Google My Business, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Sebentar saya mau present dulu ya Mbak ya. Oke. Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Oke, sudah ya. Sebentar. Sebentar. Ini buat teman-teman yang baru bergabung, nanti materinya bisa di-pin ya, jadi nggak hilang-hilang. Oke, sudah muncul ya? Oke, Mbak Kiki, apakah sudah muncul? Sudah, Kak, sudah muncul. Oke, sebentar. Ini buat teman-teman, ini saya pin dulu punya saya. Oke. Nah, sebentar. Oke, yang lain bagaimana? Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Oke, terima kasih, Mbak. Nah, oke lanjut. Nah, hari ini ya. Oke, saya tadi sudah perkenalan. Oke, terima kasih. Oke, sudah muncul semuanya ya. Oke. Nah, ada sekitar 29,12 juta tenaga kerja yang terdampak COVID-19. Jadi selama pandemi ini ada banyak banget para karyawan yang dirumahkan, yang terpaksa kita harus berputar otak untuk beradaptasi lebih cepat selama pandemi ini. Karena kalau tidak kita yang akan tergerus. Nah, di sini BI mencatat bulan lalu penjualan e-commerce meningkat 18%. Sayangnya UMKM yang terhubung dengan marketplace online ini baru 13% atau sekitar 8 juta lebih pelaku UMKM, sehingga sekarang penting transformasi digitalisasi UMKM harus jadi agenda kita bersama. Ini data dari 2020. Nah, di sini
UMKM Indonesia itu dipegang hampir 60%-nya oleh perempuan, jadi dikuasain oleh perempuan. Nah, di mana dari 60% yang dikuasai oleh perempuan ini hanya sekitar 13% yang baru melek digital atau baru paham, baru update di marketplace ataupun di media sosialnya. Jadi mereka ada sekitar berarti ada 87%-nya itu mereka belum ada di internet atau belum melek digital. Nah, lanjut. Setelah pandemi ini kita diserang dari bulan Maret pandemi, di sini pasti pada orang-orang yang dirumahkan itu bingung kayak saya harus bisnis apa nih? Saya harus mulai dari mana nih? Saya harus punya strategi apa nih? Jadi buat yang punya usaha pun sama ya. Selain yang belum punya usaha ataupun yang sudah punya usaha itu bingung sendiri apa nih yang harus saya lakukan nih? Buat yang belum punya usaha bingung, sedangkan yang sudah punya usaha what next step yang harus mereka lakukan gitu. Nah di sini banyak banget pikiran-pikiran yang muncul mungkin dari aduh mas saya gaptek, aduh mbak saya gaptek, itu di awal-awal pandemi ya. Terus pada mikir juga nih kira-kira apa yang dibutuhkan di pasar, lalu saingannya ada banyak, lalu saya nggak mengerti bagaimana memfungsikan sosial media dan lain sebagainya. Lalu semuanya ini buat teman-teman sekalian, karena kita akan bahas Google My Business di kelas hari ini. Jadi saya ingatkan lagi bahwa di kelas hari ini tuh kita tidak membuatnya, tapi kita mengoptimalisasi. Jadi buat teman-teman sekalian yang baru bergabung, nanti kami akan share modul atau hands-out-nya, yang dimana di situ sudah ada langkah-langkah pembuatan Google My Business. Nah, jadi kita akan mempelajari tentang optimalisasinya saja. Ya, nah di sini seberapa sering kita melakukan pencarian di Google? Hayo, pasti banyak banget dari kita yang hampir tiap hari itu mencari sesuatu di Google. Mau makanan sekalipun atau alamat, paling sering kita cari itu alamat atau berita atau artikel apapun, itu kita pasti carinya di Google, ya. Lalu apa yang biasanya kita cari? Nah, yang biasa kita cari ada tips dan trik atau produk dan bisnis. Ini ke UMKM ya. Jadi UMKM itu mayoritas itu mencari tips dan trik atau produk atau bisnis apa yang paling menarik atau yang bisa mereka jual. Nah, lanjut. Nah, apakah bisnis kita itu sudah muncul atau belum di pencarian Google? Nah, jadi di sini teman-teman sekalian, Google My Business ini merupakan platform gratis ya dari Google yang dimana itu bisa kita fungsikan untuk mudah dicari oleh pelanggan kita. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, bagaimana usaha kita ini bisa ditemukan di pencarian Google. Nah, kebanyakan kan kalau misalkan kita cari sesuatu itu yang muncul Instagram, Facebook, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini di pencarian Google yang dimaksud ini adalah si Google My Business itu sendiri. Ya, nah contohnya kayak gini. Contohnya kalau misalkan kita cari usaha seseorang gitu kan. Contoh Amy's Bakery. Nah, itu langsung munculnya seperti ini kalau di desktop. Nah, atau mungkin teman-teman yang lain kalau misalkan ini buat yang masih bingung membedakan antara Google Maps dan Google My Business, karena biasanya tuh ada peserta saya yang Mbak sudah punya Google My Business, terus dia bilang saya sudah punya Mbak, cari aja di Google. Pas saya cari ternyata itu Google Maps-nya, bukan Google My Business-nya ya. Nah, Google My Business itu bentuknya seperti ini yang di slide ya. Jadi kalau misalkan ada yang lihat nyari usaha usaha temennya atau usaha yang lain, atau nyari alamat orang terus munculnya bentuknya seperti ini yang di slide, itu namanya Google My Business, bukan Google Maps. Oke. Nah, apa sih Mbak Google Businessku itu? Nah, di sini Google Businessku itu merupakan platform gratis dari Google yang disiapkan untuk para pengusaha atau yang punya usaha agar mudah ditemukan di pencarian Google. Nah, ini tuh gratis, jadi tidak dipungut biaya sama sekali untuk pembuatannya, dan ini mudah banget cara membuatnya. Jadi seperti membuat Instagram atau Facebook itu sama persis cara pembuatannya, mudah dan nggak ribet. Nah, di sini kelebihannya
Dengan menggunakan Google My Business itu mudah ditemukan baik di Google Search ataupun Google Maps. Lalu kita bisa berinteraksi langsung dengan pelanggan, auto update dan ada reminder juga. Ya, dan ini gratis pastinya. Nah, kenapa saya menekankan untuk kita bisa dicari di pencarian Google dengan Google My Business? Karena di Google My Business ini juga tersedia banyak fitur, salah satunya fitur website gratis. Jadi buat kita UMKM yang belum memiliki modal lebih untuk beli domain sendiri atau beli website berbayar, itu kita bisa menggunakan platform gratis dari Google Businessku di mana ada fitur websitenya secara gratis, ya. Ini buat teman-teman, jadi bisa difungsikan. Nah, mulai sekarang buat teman-teman yang sudah punya Google My Business tapi belum dimaksimalkan, ya, belum dimaksimalkan dalam artian dalam tanda kutip cuman buat aja tapi tidak dimaksimalkan, itu mulai sekarang, mulai detik ini bisa diupdate, ya. Kenapa? Karena itu memudahkan pelanggan menemukan kita. Saya tidak mengatakan bahwa dengan menggunakan media sosial lain kita tidak mudah ditemukan, tapi karena semakin banyaknya orang yang pelanggan yang mencari sesuatu lewat Google, nggak ada salahnya kita juga menggunakan platform yang sudah disiapkan oleh Google untuk kita mudah ditemukan oleh pelanggan kita sendiri. Seperti itu, ya. Nah, di sini nanti saya sudah cantumkan untuk langkah-langkah aktivasi atau pembuatan Google My Business. Itu ada di YouTube sebenarnya. Ini saya sambil ketik dulu. Ada bit.ly/video daftar GMB. Jadi teman-teman di kelas hari ini itu bisa mengikuti langkah-langkah pembuatan Google My Business ini saya sambil ketik. Nah, ya, itu bit.ly/video daftar GMB. Nah, itu teman-teman bisa sambil buka, nanti setelah kelas kita buat yang mau buat, itu ada langkah-langkahnya sudah lengkap banget, ya. Sebentar. Nah, setelah membuat, kita nggak berhenti sampai di situ. Jadi banyak banget teman-teman yang sudah membuat Google My Business tapi dianggurkan saja dan tidak mengerti apa sih fungsinya yang perlu saya optimalisasi di Google My Business saya. Nah, di sini saya kasih tahu bahwa fitur-fitur yang perlu diketahui oleh kita sebagai pemilik bisnis, yang pertama adalah kita memiliki template website dari Google My Business-nya, ya. Kita punya template website di Google My Business itu. Jadi kalau sudah buat, jadi buat teman-teman yang sudah buat Google My Business, itu nanti bisa lihat, bisa utak-atik Google My Business-nya di bagian bawahnya. Ini bisa pakai handphone, ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau buat, download di handphone, ini mudah banget. Langsung download di Play Store Google Businessku atau Google My Business, tergantung settingan handphonenya menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Diketik aja Google My Business atau Google Businessku. Terus nanti setelah membuat, mengikuti langkah-langkah yang tadi saya sudah kirimkan cara langkah-langkahnya, atau mengikuti langkah-langkah di hands-out modul, nanti diaktifkan saja websitenya. Websitenya itu ada di bagian bawah, jadi nanti kalau sudah buat itu ada bagian bawah, klik aja lainnya atau more, terus nanti ada pilihan website. Nanti dari pilihan website itu klik aja publikasi. Klik publikasi, ya, atau publish. Nanti itu websitenya akan muncul sendiri. Nah, kenapa di sini website itu penting? Karena di Google My Business, kalau kita update, biasanya kan kalau kita punya website sendiri, itu kita update di media sosial, habis itu kita update lagi di website kita. Nah, keuntungan memiliki website dari Google My Business itu adalah cuma satu kali kerja. Jadi, kita update produk kita update jualan kita, foto-fotonya di Google My Business itu langsung ke auto update di website kita juga. Ya. Lalu, kita bisa memberikan informasi terbaru dengan call to action. Di sini buat teman-teman yang masih bingung, kalau misalkan sudah jadi Google My Business-nya, ada feature foto dan postingan. Nah, di postingan itu yang kita update adalah foto-foto terkait jualan kita. Nah, di situ ada pilihan untuk call to action atau bagaimana pelanggan bisa menemukan kita. Ya, nanti saya kasih contoh Google My Business Kaizen Room, ya, jadi teman-teman bisa lihat langsung. Lalu ada update foto dan video, dapatkan notifikasi dan laporan, lalu berkolaborasi dengan tim. Nah, yang di sini yang penting adalah notifikasi dan laporan ini sama dengan yang punya Instagram.
atau Facebook itu kan kita kalau misalkan Instagram kita sudah Instagram bisnis itu kita bisa lihat insight-nya atau laporan dari Instagram itu sendiri kan kita bisa lihat. Nah, Google My Business pun itu sama. Kita bisa dapetin laporannya langsung di aplikasi kita. Jadi kita bisa lihat berapa orang yang mencari kita di Google. Ya, jadi itu kita bisa tahu langsung. Nah, masalahnya kalau misalkan banyak orang yang mencari kita, tapi tidak meningkatkan penjualan kita, berarti ada something problem atau ada yang perlu kita tingkatkan agar menarik perhatian orang. Karena biasanya ada kasus saya di kontak peserta yang sudah punya Google My Business. Informasi ini kita nggak jual Google My Business, tapi ini lebih untuk membantu teman-teman sekalian ya agar usahanya bisa ditemukan lebih mudah. Selain dari Instagram, Facebook dan lain sebagainya, takutnya kita disangka jualan Google My Business, tapi enggak ya. Nah, di sini biasanya ada case teman-teman itu kontak saya dibilang, Mbak Ismita kok saya udah banyak banget dicari nih di laporan Google My Business saya itu udah banyak yang nyari sampai udah ada 1.000 pencarian, tapi kenapa penjualan saya belum meningkat? Nah, saya biasanya bilang coba bagi link Google My Business-nya ke saya mau lihat atau apa nama usahanya saya mau cari, terus saya akan lihat bagaimana foto atau postingan yang dia update di Google My Business-nya, apakah itu informatif atau apakah itu eye catching untuk menarik saya untuk membeli itu. Nah, kalau misalkan tidak, saya langsung bilang, oke Mbak, sepertinya orang-orang itu yang melihat postingan Ibu, mereka membutuhkan itu, tapi mereka belum tertarik setelah melihat postingan Ibu. Jadi mereka mungkin cuman melihat saja. Nah, bagaimana kalau misalkan mereka mau langsung beli, itu dilampirkan yang ini, yang saya bilang call to action itu. Ya, call to action itu seperti bahasa Indonesianya apa ya, aku lupa. Call to action itu tindakan. Ya, jadi mau WhatsApp kek, mau telepon kek gitu ya. Nah, sedangkan fungsi Google My Business untuk pelanggan, jadi seumpama saya ini pelanggan, yang saya mau lihat dari Google My Business orang itu adalah pertama waktu buka tutupnya. Apalagi selama pandemi. Selama pandemi ini, kan kita nggak bisa kemana-mana, ataupun kalau misalkan kita urgent, atau ini penting banget kita perlu keluar, kita perlu tahu apakah tempat yang mau kita datengin itu buka atau tutup. Ya, nah di sini di Google My Business ini fitur untuk pelanggan, khusus untuk pelanggan yang mereka lihat itu waktu buka tutupnya. Lalu mereka akan apa yang pelanggan lihat itu yang kedua adalah teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi. Lalu untuk melihat Google Maps jarak tempuh, lalu ada ulasan dan postingan foto dan video. Nah di sini perlu juga ya ulasan, jadi kita juga boleh minta pelanggan kita untuk memberikan kita ulasan. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ya, aku mau kasih tahu dulu. Nah, fitur-fitur di Google My Business itu, jadi kalau misalkan teman-teman sudah bikin Google My Business, buat yang sudah punya Google My Business, itu bentuk aplikasinya di handphone itu seperti ini yang sebelah kiri ya, yang ada ininya. Lalu kalau mau cari di handphone atau mau cari di laptop, pencariannya seumpama ini Google My Business-nya Mas Aidil Wicaksono, foundernya Kaizen Room, itu untuk bentuk di aplikasinya bentuknya seperti ini ya, yang dia ada fotonya. Nah, kalau yang untuk pencariannya di Google bentuknya seperti yang di sebelah kanan. Jadi kita. Nah, buat yang nanya juga Mbak Ismita, apakah boleh Google My Business itu pakai nama kita atau harus nama kita atau harus nama brand kita? Itu bebas aja. Kalau misalkan Mas Aidil Wicaksono karena dia consulting juga, jadi dia pakai nama dia untuk Google My Business-nya. Selain nama dia juga ada nama usahanya. Jadi kalau misalkan kita bergerak di bidang jasa seperti MUA atau tapi kalau misalkan kita kalau misalkan kita bukan penggiat jasa untuk diri kita sendiri, tapi barang, itu boleh nama toko kita atau nama brand kita. Jadi kalau misalkan juga ada yang nanya, Mbak Ismita aku bingung ini nama toko nama bisnis yang harus saya cantumkan apa? Nama bisnisnya kalau misalkan punya toko itu pelang tokonya, tapi kalau misalkan tidak punya toko itu boleh nama brandnya. Ya.
Jadi contoh reseller kan biasanya ada juga tuh Mbak Ismita, reseller boleh nggak punya Google My Business? Itu boleh, nanti dicantumin aja brandnya. Jadi contoh di sini ada Mama's Choice ya, jadi kayak reseller Mama's Choice Tangerang itu boleh, atau Mama's Choice apalagi tuh pokoknya disebutin daerahnya gitu. Jadi kalau misalkan orang yang nyari mau beli produk-produk Mama's Choice ataupun mungkin rempah karsa, ada yang mau jadi resellernya. Kalau misalkan saya sebagai pelanggan, saya tinggal di Depok, terus saya mau beli produk rempah karsa, saya bisa cari rempah karsa di Depok. Nah itu bisa muncul Google My Business Google My Business yang reseller dari rempah karsa ataupun Mama's Choice seperti itu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, di fitur profil bisnis, jadi nanti kalau misalkan itu kita sudah punya Google My Business, ada 8 fitur yang penting. Yang pertama itu adalah fitur profil. Kenapa saya bilang penting? Karena profil di sini itu menyangkut jam buka tutup. Jadi kalau misalkan ada Mbak Ismita, saya kalau sudah bikin Google My Business, apakah bisa ganti nama? Kalau itu bisa, apakah saya bisa ganti alamat? Itu bisa. Kalau saya pindah, itu apakah boleh saya edit alamat saya? Itu boleh. Kalau saya mau cantumkan nama website saya, apakah boleh? Itu boleh. Semuanya diedit di profil. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di sini yang takut, aduh Mbak Ismita, aku takut banget bikin Google My Business, takutnya salah segala macam. Itu bisa diedit di profil. Jadi jangan takut kalau bikin itu bisa diedit. Ya, kalau misalkan juga ada di sini teman-teman yang Mbak Ismita, saya kok di map saya titiknya kok nggak tepat ya. Nah, itu bisa diedit di profil sini. Jadi kalau misalkan ada yang Google Maps-nya bermasalah, titiknya itu boleh edit di profil Google My Business-nya, terus titikin sendiri atau koordinatin sendiri alamatnya di mana gitu ya. Jadi kalau ada yang bingung, ada yang aduh kok ini Maps-nya kok Google Maps-nya salah atau apa segala macam, mulai sekarang dihilangkan pikiran itu karena Google cuman membaca sesuai dengan titik dari kita. Jadi kita yang nitikin sendiri alamat kita, oke? Lanjut, nah ini tadi saya bilang profil itu isinya seperti ini ya. Nih klik aja tanda pensil di bawah, terus nanti akan ada edit info bisnisnya. Kayak di sini sisa tanda pensilnya, sisa diklik aja ganti nama usahanya. Kalau seumpama usaha yang pertama tutup, itu usaha kedua, terus mau ganti dengan nama usaha keduanya, itu boleh langsung aja diedit di situ. Ya. Nah ini buat teman-teman yang baru punya usaha, baru mikirin usahanya apa. Ini di keep dulu aja cara pembuatan Google My Business. Nanti kan ada Mbak Puji sama Mbak Dwi juga yang akan sharing bagaimana mereka memulai usahanya dari nol, mencari ide bisnisnya bagaimana, lalu ada tips dan triknya. Nah kalau misalkan teman-teman sudah punya insight atau oke, saya akhirnya mau bikin ini, nah baru dah buat Google My Business-nya. Oke, jadi jangan dulu ya kalau misalnya teman-teman kayak, aduh saya belum punya usaha tapi saya mau buat dulu Google My Business, jangan dulu. Nanti kalau misalkan sudah ada usahanya baru dibuat Google My Business. Ya. Nah, di sini saya bilang edit info bisnis ini ada jam buka tutup, jangan lupa dicantumkan jam buka tutupnya. Lalu ada alamat, terus ada area layanan, terus kalau misalkan ada yang Mbak Ismita, saya nggak mau alamat saya dicantumkan, itu boleh di hide alamatnya. Ya. Lalu di sini juga ada menu deskripsi, itu dicantumkan deskripsi usaha kita secara lengkap. Nah, yang paling sedikit orang ngeh itu di deskripsi sini. Di deskripsi ini yang memudahkan orang temuin kita. Jadi contoh, usaha kita adalah makanan sehat. Itu kita bisa tulis, halo, salam kenal, kami dari apa brandnya, terus ceritakan apa, terus kasih keyword yang menurut kita nih banyak orang cari. Jadi kasih keyword, jadi di deskripsi ini, jadi pas orang ketik makanan sehat itu bisa ada kemungkinan muncul punya kita karena keywordnya sama. Ya. Lalu ada fitur foto, ya ini fitur foto. Karena di sini di Google My Business ada 2 fitur yang bisa dicantumkan, ada foto sama postingan. Foto itu terkait bukan foto produk ya, tapi lebih ke toko. Kalau seumpama kita punya toko, itu tampilan dalam, eksterior dan interiornya kalau foto. Nah, kalau postingan itu terkait dengan produk kita yang kita jual everyday gitu. Ini kayak gini ya. Di sini cantumnya tambahkan foto, terus tambahkan teks. Jangan lupa kasih deskripsi.
Nah, cuman kalau di foto itu nggak ada call to action-nya atau nggak ada tidak ada tombol tindakannya. Jadi kalau misalnya kita update foto ya cuman kayak galeri aja. Jadi buat teman-teman yang mau punya galeri produk itu boleh update di foto. Nah, tapi kalau misalkan update terkait jualan terbarunya itu update-nya di postingan. Itu ya. Seperti ini. Terus jangan lupa dan bedanya juga fitur foto sama fitur postingan. Kalau fitur foto itu untuk deskripsinya hanya sekitar 80 karakter, sedangkan fitur postingan itu ada sekitar 1.400-an karakter. Ya, jadi kita bisa deskripsiin semua. Nah, kurangnya di sini adalah banyak banget UMKM yang cuman upload foto ini tapi tanpa deskripsi. Saya tekankan bahwa mesin pencarian itu tidak bisa membaca foto, yang tidak bisa membaca gambar, yang dibaca adalah tulisan. Ya, jadi buat teman-teman sekalian, mau itu Instagram, Facebook ataupun Google, harap untuk setiap update foto, update apapun itu dideskripsikan. Kenapa? Karena mesin pencari tidak bisa membaca gambar. Jadi yang dibaca adalah deskripsi. Contoh nih, saya kasih analogi. Kalau misalkan kita jualan, seumpama saya jualan mouse, nih saya jualan mouse, ya. Saya foto saya seperti ini, saya update di media sosial saya tanpa deskripsi. Kira-kira mesin pencari akan baca, akan tahu nggak kalau saya jual mouse? Tidak ya. Mesin pencari pasti akan mengartikan bahwa itu ada mouse, ada baju warna hitam, ada jilbab warna coklat, ada papan tulis, ada kursi, ada buku. Jadi mesin pencari nggak tahu bahwa maksud kita, fotonya kita itu adalah, foto saya itu adalah foto mouse gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini, baik yang baru mau memulai usaha ataupun yang sudah running usahanya, mulai sekarang mau update dimanapun untuk media sosialnya, harap untuk cantumkan deskripsi usahanya sedetail mungkin, ya sedetail mungkin. Kenapa? Karena mesin pencari tidak bisa membaca gambar. Oke. Nah, terus di sini juga Google My Business ada fitur produk. Jadi kalau misalkan kita mau punya koleksi produk, jadi biasanya kan ada satu usaha, satu brand itu punya beberapa lini. Jadi seumpama ada yang makanan, ada makanan kering, ada makanan basah, ya. Itu bisa dibuat di update di fitur produk ini. Jadi dibuatin koleksi, ya. Jadi ini koleksi makanan sehatnya, ini koleksi makanan ringannya, ini koleksi makanan basahnya, ini koleksi makanan apanya gitu ya. Itu bisa dibuat seperti itu. Dan kita juga bisa kalau sudah update produknya, kalau misalkan kita mau meminta orang untuk melihat koleksi kita lebih lengkap di Instagram, itu di call to action di sini ada nih, tambahkan tombol misalnya link, cantumkan link Instagramnya atau cantumkan link Tokopedia, Shopee atau apapun itu, atau marketplace-nya ditambahkan link situs. Jadi kan biasanya kita jualan biasanya kan lebih banyak di marketplace atau sosial media. Nah, Facebook, Google My Business ini sebagai rumah dari produk kita. Jadi kalau ada pelanggan yang mau nyari produk kita, itu suka-suka kita. Yang penting produk kita nampak di situ, lalu cantumkan linknya, mereka bisa akses informasi lebih lanjut terkait produk kita tuh di mana. Nah, biasanya kalau Kaizen Room itu, mereka kalau update produk, biasanya linknya itu kalau nggak ke LinkedIn, Instagram, seperti itu ya. Nah, lanjut, ini fitur situs atau website. Tadi yang saya informasikan juga bahwa Google My Business menyediakan fitur website gratis ya. Ini kalau misalkan ada nih buat teman-teman yang baru membuat, kan klik ini nih lainnya, terus nanti akan muncul gambar situs atau website, diklik aja, terus klik publikasikan. Dan jangan pernah klik beli ini, jangan diklik beli, oke? Jadi cukup dipublikasikan aja, nanti nama websitenya seumpama Rempah Karsa mau pakai website Google My Business, itu rempahkarsa.business.site. Mbak Smita, kenapa bukan .com? Karena gratis ya. Karena gratis, jadi namanya bukan .com tapi business.site. Nah, buat yang baru memulai usaha, tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk melakukan ads atau yang berbayar. Kenapa? Rapihkan dulu aja media sosial, marketplace, atau Google My Business-nya, dirapihkan konten-kontennya agar para pelanggan tertarik dulu nih sama produk kita, ya, baru lakukan ads.
Jadi saya selalu menyarankan ads itu paling belakang. Nggak bisa. Ini ada dari Mbak Mayang Sari, Mbak Ismita, nama bisnis.site itu bisa diedit nggak? Nggak bisa. Bisnis.site itu udah gabung, Mbak. Jadi karena ini gratis ya, jadi bisnis.site itu jadi domainnya kita. Jadi seumpama nama saya punya Google My Business, terus saya mau aktifkan website saya di Google My Business, jadinya ismitaputri.business.site. Itu nggak bisa jadi .com. Itu bisa jadi .com kalau kita beli domainnya sendiri. Nah, di sini ada yang beli nih kan, di slide-nya ini ada yang beli. Itu bisa jadi .com, tapi itu beli. Nah, makanya saya selalu bilang kalau misalkan kita kalau punya web sendiri bisa. Kalau punya web sendiri itu bisa. Jadi tujuan dari Google My Business website-nya ini, kalau misalkan kita pemula dan belum memiliki dana lebih untuk iklan dan segala macam, kita manfaatkan aja website gratisnya. Kedua, kalau misalkan kita sudah punya website pribadi, website sendiri, bukan bawaan dari Google My Business, itu kita bisa cantumin di profil kita, website pribadi kita. Tapi tetap mengaktifkan website dari Google My Business. Tujuannya apa? Kalau misalkan website pribadi kita down atau tidak bisa diakses, itu yang terbuka adalah website dari Google My Business ini. Jadi kita punya 2 website, satu berbayar, satu gratis, buat yang sudah punya website sendiri. Oke? Oke, nanti untuk materinya akan di-share ya. Nah, jangan lupa. Oh, bisa. Buat ini buat nama website kita ini kan kalau bisnis.site itu udah paten ya, udah nggak bisa kita ubah-ubah karena gratis ya. Kalau di depannya itu bisa diedit, tapi dikasih kesempatan 1 kali ngedit. Jadi kalau misalkan usahanya seumpama tadi Mbak Mayang ya, mayangsari.business.site, terus mau ganti namanya jadi sarimayang.business.site, itu bisa ya, tapi cuma dikasih kesempatan 1 kali untuk mengedit nama ya. Jadi kalau misalkan kita ada nama bisnisnya kayak gini, terus aduh kayaknya kurang indah nih nama website saya, ya udah deh saya pakai nama website ini, itu boleh diedit. Oke, lanjut ya. Nah, nanti tampilan website itu seperti ini. Kalau di handphone, nanti kalau misalkan buat teman-teman yang mau iseng nyari website Mas Aidil Wicaksono, itu di sini ada Aidil Wicaksono. Kalau di handphone bentuknya seperti ini, itu sudah ada call to action-nya. Buat ngubungin Mas Aidil Wicaksono itu bisa langsung WhatsApp. Di sini ada tulisannya WhatsApp. Kalau di laptop, nyarinya lewat laptop atau desktop, itu seperti ini bentuknya. Jadi berbeda ya penampilannya. Atau mungkin sebentar. Nanti saya akan share bentuknya seperti apa ya. Nah, di sini buat teman-teman yang punya tim yang banyak, ya kalau misalkan ada timnya, ada banyak, lebih dari 1, kalau misalkan sebagai owner kan kita nggak bisa pegang semua atau handle semua medsos kita atau marketplace kita. Nah, untuk Google My Business ini sendiri, kita bisa berbagi dengan asisten kita atau manajer kita atau apapun itulah istilahnya, itu bisa diklik aja lainnya, terus di sini ada kelola pengguna, lalu di-invite saja email dari asisten kita. Nanti dipilih aja dia mau dijadikan apa, manajer atau owner. Kalau saran saya manajer. Kenapa kita penting untuk kelola pengguna ini? Maksudnya siapa tahu nih ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah ada yang suka pikun atau lupa atau nggak punya waktu. Biasanya sih paling sering kalau UMKM itu lupa password. Nah, kalau suka lupa password, saran aku di-share aja biar anak atau suami atau istrinya itu bisa punya Google My Business kita di handphonenya. Jadi mereka bisa mengakses gitu, ya. Dan informasi bahwa satu aplikasi Google My Business itu bisa memuat sampai 40 usaha. Jadi kalau misalnya, Mbak Smita, saya kalau misalkan punya usaha 2-3, apa saya perlu bikin Google My Business-nya gitu. Bikinnya cuma 1 ya, downloadnya cuma 1 kali, bikinnya mah berkali-kali gitu. Tapi di handphone kita cukup 1 aplikasi itu udah bisa mencakup 4-40 usaha. Kalau handphone kita cukup ya, kalau nggak cukup buka lewat laptop. Nih, tadi udah fitur-fiturnya. Lanjut, apa yang membuat pelanggan semakin yakin terhadap sebuah bisnis? Yang pertama, ulasan positif sama terdapat toko fisik. Kira-kira kalau teman-teman yang lain kalau mencari sesuatu yang mau dicari apa sih? Review atau apa aja gitu. Nah, kalau sekarang apalagi pandemi, orang mau lihat itu adalah reviewnya. Jadi lebih ke trusted-nya ya. Apakah ini usahanya bagus atau apa segala macam, kita pasti
kita pasti lihatnya reviewnya gitu. Nah, jadi di Google My Business juga itu kita bisa langsung aktifkan fitur pelanggan, jadi kita bisa melihat review-review mereka, dan disarankan untuk setiap ada yang mereview usaha kita itu harus gercep. Jangan lebih dari 1 kali 24 jam. Jangan lebih dari 1 kali 24 jam. Oke, jadi membalasnya sebisa mungkin di hari yang sama. Dan dengan bahasa yang sopan. Kalau misalkan ada yang, biasanya kan kita kalau misalkan ada yang mulas nih ya, aku kasih tahu. Biasanya ini ada yang ngulas tapi ngasih ulasannya itu negatif. Nah, kalau misalkan kita naluri manusia, kalau di review jelek itu biasanya kita ngamuk-ngamuk dulu nih kayak, apaan sih? Ya udah beli aja di tempat lain. Padahal misalnya meskipun kita sudah merasa bahwa wow, usaha saya udah bagus nih, produk saya sudah rapi, kenapa dia komplain gitu kan? Biasanya kita kayak ya udah beli aja di tempat lain. Oh ya udah cari aja apa segala macam. Nah, padahal kita tidak tahu bahwa yang memberikan review itu adalah beneran pelanggan kita atau pesaing kita. Makanya selalu disarankan untuk membalas ulasan, mau negatif atau positif, sesopan mungkin. Kalau misalkan ada yang komplain, jelek banget produknya, saya sudah beli gini, dibalas, halo, selamat siang, sebut namanya, halo mbak ini, gitu. Terima kasih untuk kritikannya. Semoga kedepannya kami bisa perbaiki kembali. Untuk Mbak Fitri, contoh namanya Mbak Fitri. Untuk Mbak Fitri kami kasih potongan 40% untuk pembelian selanjutnya ya. Semoga setelah pembelian selanjutnya Mbak Fitri sudah puas dengan perbaikan kami. Ditunggu Mbak, kayak gitu. Ya, jadi jangan pernah kasih kalau misalkan kita diulas atau di review negatif, jangan pernah kasih balasan yang menyinggung pelanggan karena kita tidak pernah tahu apakah itu pesaing kita atau beneran pelanggan. Ya, karena masalah kita setelah kita misalnya emosi kayak gitu kan nanti pelanggan lain bakalan ngeliat review kita juga, waduh ini yang punya usaha kok merong-merong, aduh kok serem gitu. Kalau saya tipikal orang yang saya lihat reviewnya orang, lihat updatean dia di story-nya kayak oke, kalau misalkan ini yang punya usaha suka merong-merong atau suka komplain, suka marah-marah di Instagram atau sosmed jualannya, itu saya pasti akan beli di situ. Serem. Oke ya, ini kalau misalkan ini juga nanti di materi akan di-share bagaimana cara membalas ulasan ya atau review. Nah, berikan respon positif juga solusi terhadap keluhan atau masalah yang dialami oleh pelanggan. Nah, di sini bagaimana cara bersaing untuk mudah ditemukan dalam dunia digital, itu satu mulai iklan berbayar atau mulai tanpa biaya. Nah, kalau di sini dengan menggunakan Google My Business itu sama dengan mulai tanpa biaya ya. Jadi mulailah usaha dengan tanpa biaya dulu ya, karena selama pandemi kan kita ya gitu ya modalnya tipis. Jadi kalau bisa sebisa mungkin pakailah ya yang free dulu aja. Yang free aja kita belum bisa kepegang biasanya, apalagi kalau berbayar. Jadi jangan sampai rugi, keluarin duit banyak-banyak, yang didapat itu malah sedikit. Jadi dipikirin dulu kalau misalkan kita mau berbayar itu apakah konten-konten saya, media sosial saya, segala macam marketplace saya, apakah itu sudah mumpuni untuk dilempar ke khalayak dengan status berbayar. Ya. Nih, mudah ditemukan tanpa biaya. Caranya bagaimana Mbak Ismita? Satu, posting foto. Fotonya tidak hanya posting foto produk, interior, eksterior, namun bagikan momen yang dinikmati oleh pelanggan. Jadi bukan hard sell ya, jadi bukan sekedar produk, tapi ada produk, ada edukasi, ada informasi, seperti itu. Jadi kalau update di Instagramnya, mungkin ada jualannya nih, tapi dibarengin dengan informasi terkait edukasi produk kita. Jadi bukan sekedar mau jualan aja ya. Terus, tips kedua, ambil foto lebih dari 1 kali untuk memiliki opsi foto terbaik dan disarankan sebelum diupdate diedit terlebih dahulu. Ya. Sama untuk tips posting foto, itu durasi foto jangan lebih dari 3 menit. Nah, kalau artikel, kalau ini tips pembuatan artikel atau deskripsi ya, kita update foto terus ada deskripsinya, saran aku jangan males-males untuk kasih informasi terkait usaha kita. Biasanya ada yang cuman ngasih deskripsi kayak gini. Foto makanan, terus update-annya, yuk beli bun. Jangan kayak gitu. Mulai sekarang, setiap update foto, contoh makanan, itu diceritain itu makanannya apa. Ya, ini ada makanan ini, isinya ini, gitu. Harganya sekian, gitu.
Oke. Nah, buat teman-teman yang punya masalah nanti kalau misalkan sudah daftar di Google My Business, terus punya masalah, itu boleh kontak ke kita atau boleh langsung ke bit.ly/GMB-General, atau buat yang bermasalah dengan verifikasinya bisa bit.ly/GMB-PIN. Ya. Oke, mungkin itu aja dari saya. Teman-teman kalau ada mau bertanya terkait Google My Business, silakan ya di kolom chatnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Kiki. Oke, terima kasih banyak Kak Ismita. Gimana teman-teman, udah paham belum nih tentang Google My Business? Jadi kita tuh bisa banget mengoptimalkan usaha kita melalui Google My Business, dan juga jangan lupa untuk sertakan deskripsi lengkap tentang produk kita. Oke, mungkin kita mau langsung aja lanjut ke sharing session. Di sini juga udah ada Mbak Puji dan juga Mbak Dwi. Oke, yang pertama bisa, halo Mbak Puji. Halo Mbak Kiki, halo Mbak Ismi, halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Baik ya Mbak? Alhamdulillah baik. Agak pilek dikit. Semoga cepat sembuh ya. Oke, bisa langsung aja dilanjutkan dari Mbak Puji selaku founder Rempah Karsa. Oke. Kemarin saya share itu ya Mbak Kiki ya. Oh iya. Ya. Bentar ya. Langsung perkenalan aja ya, sekaligus nunggu Mbak Kiki keluarin PPT-nya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Puji, saya founder dari Rempah Karsa. Visi dari perusahaan kami ya, kami berusaha untuk mengenalkan rempah yang sebenarnya sudah berabad-abad silam itu jadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dan ternyata kita telusuri lagi, rempah itu sangat dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia dalam menjaga kesehatan. Ya di situ ada saya, Puji ya, masih sekolah saya ibu rumah tangga, anak saya banyak, anak saya 3, tapi dengan bisnis itu ternyata justru membuat hari-hari saya tuh semakin berwarna gitu. Saya juga dulu sempat sama Mbak Ismi jadi anak bimbingannya juga. Saya fase juga di Google Women Wheel. Baik, boleh kita lihat milestone dari Rempah Karsa. Jadi teman-teman, seumpama memulai bisnis itu harus bagaimana ya, harus bermodal besar, harus matang dulu, harus punya konsep yang jelas. Ternyata saya memulainya justru dari sesuatu yang tidak diduga gitu. Pertama saya jualan jamu aja, jamu, dan itu tuh offline ya, tidak menggunakan media sosial, tidak menggunakan digital sama sekali. Jadi tidak ada yang namanya iklan ataupun mengajak masyarakat untuk membeli. Dan itu tergabung dari usaha kami itu dulu catering. Jadi cateringnya itu tumpeng, waktu itu tumpeng dan nasi gudeg. Kemudian saya menawarkan selalu minumannya atau beverage-nya adalah jamu. Nah, kemudian dari situ, itu tahun 2018, itu kira-kira hampir 1 tahun saya melakukan bisnis secara offline ketika orang-orang belum banyak yang jualan jamu di dalam botol gitu. Kemudian di tahun 2019, mulai deh saya ketemu Mbak Ismi juga, saya masuk jadi fasilitator Google ya kan. Sebenarnya di sisi lain kemudahan itu kita dapat ketika orang tahu saya punya bisnis gitu. Akhirnya pertama saya daftar GoFood ya, baru kemudian ada kayak pegawai merchant Grab gitu. Justru lihatnya dari pencarian di Google, oh ternyata ada bisnis di sini dan mereka menawarkan saya untuk join juga di Grab gitu. Nah, selama 1 tahun itulah kami berjualan 2 produk aja nih, jamu botolan yang dari 3 menu doang, dari beras kencur, kunyit asam, gula asam, sekarang jadi 15 menu. Jadi dalam 1 tahun itu benar-benar R&D saya, jadi kayak research and development-nya itu adalah untuk
memperbanyak varian-varian. Itu yang saya lakukan. Kemudian kita juga bikin tisane. Tisane itu semacam teh. Kalau teh itu dianggapnya mengandung kafein, nah kalau tisane itu lebih tidak mengandung kafein karena berasal dari akar-akar rimpang yang dikeringkan, dari batang-batang pohon, dari daun, bahkan dari biji-bijian. Nah, dari situlah kemudian saya mulai merambah lagi nih bisnisnya, yaitu kami secara masif di tahun ini karena kita nggak cuma jualan jamu dalam botol aja, yang cuma awet 1 hari ya. Setelah keluar dari lemari es cuma 1 hari, saya mulai berpikir untuk pengembangan lagi bagaimana supaya orang di seluruh Indonesia bisa membeli atau mengkonsumsi jamu tanpa khawatir jamu itu bisa kadaluarsa. Kemudian saya bikin konsentrat jamu atau jamu dalam bentuk sirup. Nah, sirup di sini bukan berasal dari essence ya, tapi dari bahan-bahan yang memang dipergunakan untuk jamu. Jadi ya dari kunyit beneran, dari asam beneran gitu. Dan hanya menggunakan gula Jawa dan gula pasir non rafinasi. Tanpa pengental, tanpa tambahan apapun dan produk-produk original itu jadi apa ya? Jadi nilai jual kami. Jadi kami ingin membuat produk-produk jamu yang tanpa bahan obat berbahaya. Karena jamu-jamu di luar sana, jamu bubuk, jamu apa itu yang secara signifikan menyembuhkan itu sebenarnya juga memiliki tambahan-tambahan chemical. Tapi di jamu rempah karsa tidak menggunakan itu sama sekali. Dan pengembangan produk itu juga mulai dari jamu, sirup jamu ya, kemudian merubah jamu shot, jamu yang sekali minum, itu bekerja sama dengan The Health Supplies, bekerja sama dengan perusahaan yang lumayan besar di Surabaya. Terus kita juga bikin lulur serta sabun, dan juga garam mandi. Nah, garam mandi yang beredar biasanya garam dapur. Nah, kita tidak menggunakan garam dapur. Jadi, pilihan-pilihan yang kita gunakan adalah pilihan-pilihan terbaik yang bisa kita berikan kepada konsumen. Kita menggunakan Epsom salt dan Himalayan salt. Nah, kemudian kita merebranding diri dari jamu Bu Puji. Jadi rempah karsa dulu itu namanya sama sekali tidak menjual mungkin ya. Namanya jamu Bu Puji Indo Beverage. Jadi karena nama saya Puji, saya bingung menggunakan merek apa. Setelah ada banyak produk, kemudian dan dulu di Google My Business kita namanya jamu Bu Puji. Kemudian kita selama setelah pandemi, setelah kita rebranding, kita menjadi rempah karsa. Nah, satu lagi kita juga mulai expand di marketplace di tahun ini, dan bahkan memang sasaran kita yang utama sampai tahun depan adalah marketplace, karena kalau untuk penjualan online melalui resto merchant sudah sangat baik. Nah, jadi teman-teman di tahun 2001 rempah karsa ini juga memiliki satu resolusi ya. Semua orang pasti punya resolusi. Nah, salah satunya adalah kita ingin membuat peluang reseller. Jadi dulu sempat ada reseller di beberapa kota, tetapi kami mulai pending atau kami mulai bekukan sebentar. Kenapa? Karena kami ingin produk yang kami kirimkan itu lebih pada produk-produk yang tahan lama. Karena kayak jamu itu kalau dikirimkan dalam 1 hari di perjalanan, banyak yang beresiko reseller itu jamunya basi, seperti itu. Nah, dalam produk-produk yang kami tawarkan untuk reseller, untuk Jabodetabek, itu, terbuka juga teman-teman itu kalau Jabodetabek, kita masih bisa buka reseller jamu segar. Tetapi kalau untuk luar kota dari Jabodetabek, itu yang kita jadikan reseller adalah kayak sabun. Sabun itu rempah bener-bener dari kunyit, bener-bener dari serai gitu. Dan tidak menggunakan parfum. Lulurnya itu lulur racikan khas keraton gitu. Juga kita jualan yang awet-awet kayak tisane dan rempah bubuk. Nah, kita juga memproduksi rempah bubuk dan itu benar-benar nggak pakai campuran apapun. Gitu. Kita juga Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kemarin tahun ini sih sebenarnya pengen
segera bikin booth jamu, tetapi berkendala dengan PSBB yang kedua, akhirnya kita pending. Nah, Hey Jamu ini nanti semoga bisa bismillah diluncurkan sebagai franchise, jadi kayak es jamu, tapi nanti fusion, jadi ada penambahan lain-lain. Boleh next Mbak Kiki? Nah, jadi sangat terbuka sekali. Misalkan teman-teman ingin bisnis tapi bingung, nggak mateng, konsepnya nggak ada, no problem. Semua itu berawal dari sesuatu yang nggak kita bayangkan. Dari dulu saya di pagi hari harus bangun, bikin kunyit, meres sendiri, dan setiap saya ngantar jemput anak ke sekolah, tangan saya kuning, walaupun saya pakai glove. Pakai glove, tangan saya masih kuning, karena tembus kadang. Jadi pakai glove yang sekali pakai, yang dari plastik itu tembus. Jadi ujung-ujungnya ini kuning, kayak pakai pacar gitu. Terus sampai pada 1 tahun kemudian saya baru punya pegawai, gitu kan, 1, 2, 3, akhirnya nambah. Nah, jadi apalagi di masa pandemi ya, semua orang mulai bisnis dari rumah. Nggak perlu sewa toko, yang penting kalian itu go digital. Ini adalah satu alternatif ketika kita mengalami dampak atas pandemi. Oke. Itu apa ya? Jadi gitu ya. Nah, setelah itu saya juga menyadari ya teman-teman, ternyata daya beli masyarakat itu mulai menurun. Oke, saya merasakan banyak sekali yang mencari saya. Jadi waktu itu bulan Maret tanggal 2, saya ingat banget, itu berita pertama kali COVID masuk di Indonesia. Itu pencarian saya itu sampai ratusan di Google My Business. Itu sampai ratusan orang mencari jamu. Dan orang-orang terdekat saya, mungkin 5-10 km dari saya, itu menemukan saya. Waktu itu saya menggunakan nasi jamu Bubuji Indo Beverage ya. Itu menemukan saya dan calling untuk membeli jamu. Nah, dari situ mungkin bisa pesan langsung dan bisa saya arahkan ke resto, ke GoFood atau Grab. Nah, ternyata memang sangat penting sekali ketika kita memiliki sebuah website, entah itu website itu berbayar atau tidak. Misalkan kita berbisnis awal, memang baiknya ya kita menggunakan modal yang kecil. Saya menggunakan modal cuma 50.000 waktu itu. Dan sekarang alhamdulillah omsetnya lumayan. Nah, ketika kita mulai berbisnis, ternyata setelah bulan Maret, April, Mei, Juni, kenaikan signifikan penjualan, kemudian menurun juga karena daya beli masyarakat itu loh, yang mulai mereka euforia, kemudian di samping itu ada banyak orang yang jualan jamu. Nah, tapi nggak masalah sih, bahkan saya waktu kenaikan harga pun di bahan-bahan, waktu itu kunyit yang biasa 15.000 per kilo, saya harus membayar 25.000 per kilo, tapi saya tidak pernah menaikkan harga. Sehingga ya jujur sampai detik ini kami memiliki pelanggan-pelanggan setia gitu. Nah, ada banyak tantangan, tetapi kita juga bisa menemukan jawaban atas setiap tantangan itu. Dari kami melakukan riset dan pengembangan produk. Jadi ketika orang bikin jamu dalam botol, saya berusaha untuk bagaimana orang bisa jalan-jalan, misalkan nggak jalan-jalan lah, misalkan mereka pengen menyimpan jamu dalam waktu yang lama. Karena kalau jamu RTD itu hanya bertahan di dalam kulkas itu 5 hari misalkan ya. Kita kalau sirup, karena ini nggak ada pengawet ya, sirup meskipun tanpa pengawet itu bisa awet karena gula adalah pengawet alami. Jadi kami selalu menandaskan bahwa gula dalam kadar yang tepat. Nah, dalam kadar yang tepat itu merupakan pengawet alami. Dan kami bisa bertahan sampai 3 bulan sirup jamu kami. Dan juga itu riset yang menurut saya sangat bermanfaat sekali, sehingga kami akhirnya banyak sekali pelanggan-pelanggan tambahan ataupun pelanggan lama yang memesan produk-produk baru kami gitu, terutama bagian sirup, rempah bubuk gitu. Dan bahkan kami konsen juga terhadap pelanggan yang tidak suka gula. Jadi kita menyediakan yang sirup walaupun itu menggunakan gula Jawa. Gula Jawa itu kenapa kita gunakan? Karena kadar glukoniknya rendah. Jadi kita riset dulu ya kenapa harus pakai gula Jawa. Dibandingkan gula aren, bahkan glukoniknya gula Jawa itu lebih rendah daripada aren. Terus kami juga menyediakan ketovedic.
Nah, ketofredik itu untuk orang yang keto dan nggak suka gula ataupun kena diabetes. Mau jamu tapi nggak mau manis, ada. Jadi memang produk akan berkembang seiring dengan kita mau riset pasar gitu. Di samping itu kita juga harus mempertahankan pelanggan dan kita harus tahu apa masalah atau kebutuhan dari pelanggan atau market kita. Nah, kemudian di akhir tahun ini kita mulailah yang namanya optimalisasi kanal penjualan lewat marketplace. Kita juga ada flash sale. Bahkan di tanggal 17 Januari nanti kita flash sale sirup jamu yang harga 50.000 kita jual 20.000 khusus untuk tanggal 17 Januari. Nah, kayak gitu. Kita juga optimalisasi iklan, itu IG Ads maupun Google Ads, kita juga menggunakan itu. Nah, jadi teman-teman, saya berterima kasih sekali bisa berbagi pengalaman meskipun singkat ya. Tapi memang sebenarnya kita ketika berbisnis memang semua berawal dari nol dan jangan takut untuk memulai bisnis dengan modal yang kecil. Saya mulai dengan 50.000, saya mulai dari website gratisnya Google ya kan. Saya juga Instagram itu pertama morak-marik gitu ya, bentuknya jelek gitu, lama-lama saya mulai belajar bagaimana membuat konten yang bagus. Otomatis juga membuat saya belajar juga dari orang-orang sekitar. Nah, beruntungnya saya ketemu Mbak Ismi, ketemu teman-teman juga yang lain. Saya juga belajar dari orang-orang sekitar saya, terutama para perempuan itu bagus sekali ketika mereka bisa saling sharing, saling berjuang bareng. Akhirnya kita saling berbagi ilmu bareng. Nah, jadi ini teman-teman, misalkan mau join reseller, is okay, karena tahun depan kita mau buka kanal reseller, ya. Dan benefitnya selain diberikan konten-konten kami, juga akan diberikan diberikan konten, produknya juga akan diberikan wawasan mengenai produk dan margin keuntungannya lumayan 25-30%. Ya, itu aja dari saya. Mungkin ada banyak salah kata ya dan mungkin terlalu cepat. Dan Remah Karsa juga bisa memberikan kupon voucher ya. Nanti misalkan ada yang sharing ini foto ini kemudian di tag ke Kaizen Room maupun tag ke Rempah Karsa dan IG saya, Rempah Karsa boleh, sampai IG saya juga boleh, terserah nanti, dan berikan kesan-kesan terkait dengan kegiatan yang bermanfaat ini, nanti bisa dapat voucher 100.000 dari Tokopedia tanpa minimal order sama sekali. Makasih Mbak Rizky, terima kasih Mbak Isma. Iya. Mbak Puji, terima kasih banyak ya untuk sharing-sharingnya, dan teman-teman bisa udah tahu kan strategi yang Mbak Puji pakai untuk bisnisnya. Jadi kita juga penting banget untuk riset. Selain itu, teman-teman juga bisa banget untuk mengoptimalkan berbagai kanal marketplace maupun tadi juga untuk mengoptimalkan Google My Business-nya. Oke, untuk teman-teman yang pertanyaan belum dijawab, sebentar dulu ya, karena kita akan melanjutkan kepada Mbak Dwi Lestari. Halo Mbak Dwi. Halo. Saya coba. Udah keluar belum, Mbak? Sudah. Udah, iya. Ya, halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Dwi? Iya, kabarnya alhamdulillah baik. Wah, oke. Jadi Mbak Dwi ini founder awalstari.toko dan juga number one Mama's Choice FM ya Mbak? Alhamdulillah. Oke, jadi teman-teman di sini tuh pengen tahu sih Mbak, strategi apa sih yang dipakai sama Mbak Dwi untuk menjalankan bisnisnya biar bisa bertahan selama pandemi ini, dan juga tips dan triksnya dari Mbak Dwi seperti apa? Silakan Mbak Dwi. Ya, terima kasih. Bentar Mbak ya. Ini kayak putus-putus lah. Ya, halo, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dwi Lestari, founding member Mama Choice, dan saya juga nggak nyangka bisa berada di titik ini. Jadi sekarang posisi saya itu menjadi top sellernya Mama Choice di bulan Desember.
dan bisa dibilang sebenarnya saya masih masih junior lah ya. Saya gabung sama Mama Choice itu juga sebetulnya masih junior, tapi maksud saya masih banyak senior-senior yang lain. Dan ini memang semua butuh proses, nggak instan berada di titik seperti ini. Jadi sebelumnya saya mau perkenalan dulu ya. Saya kelahiran tahun 95. Dulu saya tuh seorang suka sekali kayak bekerja, tapi kalau sekarang sudah bekerja di rumah. Saya dulu mulai tahun 2013 menjadi pekerja jadi guru ekstrakurikuler komputer mulai tahun 2013 sampai tahun 2014. Cuman memang saya domisili Malang, bekerja di Malang itu untuk UMK menurut saya belum mencukupi ya, karena saya waktu itu lulus SMK punya mimpi ingin melanjutkan sekolah gitu. Jadi ternyata kerja di Malang waktu itu belum bisa mencukupi, karena saya juga ingin membantu keluarga, ingin mencari biaya nikah dulu ya, ingin mencari biaya untuk kuliah. Akhirnya saya memutuskan untuk merantau, jadi saya merantau dari tahun 2014 sampai tahun 2018 saya bekerja di PT Jatim Autocom Indonesia dan juga kemudian lanjut ke PT Surabaya Autocom Indonesia. Jadi itu manufacturing dari Jepang. Jadi di Jepang, manufacturing Jepang itu ada 145 perusahaan yang tersebar di seluruh Asia. Jadi saya waktu itu sangat sangat bersyukur sekali karena masuk di sana juga ketat. Kemudian bisa bergabung di Yazaki Corporation waktu itu menjadi quality assurance, jadi bagian mengecek produk ketika mau di packing, ketika barang tersebut mau dikirim ke luar negeri. Di Indonesia ada 5 perusahaannya, ada di Ngoro, Gempol, Pasuruan itu, terus Semarang, Subang, pokoknya ada 5 yang di Indonesia. Terus kemudian di akhir 2018, saya waktu itu juga sambil kuliah ya. Karena waktu itu saya pikir begini, seorang karyawan kadang takut kayak ada PHK atau kita nggak tahu perekonomian ke depan di tahun ke tahun itu seperti apa kayak gitu. Karena memang pernah dulu ada insiden di perusahaan ada PHK kan, ada PHK massal. Tapi karena ikut serikat pekerja, jadi kalau kita bekerja ikut perusahaan itu kan ada serikat pekerjanya ya, jadi ikut kayak organisasi. Jadi kalau misal ada sesuatu, ada PHK massal atau ada PHK sepihak, sebuah organisasi itu bisa bantu. Jadi akhirnya waktu itu 60 orang itu dibantu oleh serikat, karena memang ada yang salah itu perusahaan, jadi akhirnya pekerja itu bisa lanjut kerja gitu. Jadi kalau misal ingin bekerja itu gabung ke organisasi serikat pekerja itu memang seluruh Indonesia. Nah kemudian saya juga berpikir karena waktu itu basic keluarga saya kalau di masalah bisnis itu kayak kurang gitu ya. Keluarga ada yang kayak usaha di peternakan gagal, usaha di cocok tanam gagal, usaha di kayak retail juga gagal, jadi segala usaha itu gagal. Jadi waktu itu saya masih punya mental block gitu ya. Dari lulus sekolah itu pikiran saya mau bisnis apa, masih bingungan ya, masih belum menikah. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk merantau untuk mencari biaya untuk sekolah karena saya ingin ya udah kalau memang keluarga kan nggak bisa ngasih masukan apa-apa, jadi saya cari ilmu sendiri untuk paling nggak adalah wawasan, ada pengetahuan untuk saya memulai bisnis karena bener-bener apa ya, udah putih, gak ada kayak pandangan gitu untuk memulai bisnis. Di tahun 2018 setelah saya sudah selesai kontrak, karena kerjaan aku kontrak, saya juga mencari-cari peluang. Saya sudah mencoba bisnis segala macam, udah ganti-ganti supplier, ganti-ganti produk, belum ada yang cocok. Dan saya di sini mau share ke teman-teman karena saya itu basicnya jualan di Shopee. Saya menggunakan aplikasi Shopee, mungkin untuk media promosi juga menggunakan WhatsApp, Instagram, Facebook, masih itu. Nah, di tahun 2018 itu saya sudah selesai kontrak, jadi saya ingin fokus untuk membuka usaha, karena sudah menikah waktu itu ya, akhir tahun 2018 menikah, dan ingin melanjutkan membuka usaha, masih belum menemukan yang cocok, dan akhirnya ketemu dengan Mama Choice. Jadi kebetulan saya dipercaya untuk menghandle komunitas Mama Choice yang divisinya Bird Cup Oktober. Jadi waktu itu ke HPL ya. Jadi ada kayak ibu-ibu hamil yang HPL-nya Oktober 2019. Jadi waktu itu ada pilihan gitu ya, pilihan admin, dan dipercaya untuk pegang komunitas tersebut. Karena komunitas Mama Choice kan banyak ya, ada yang komunitas ibu hamil, terus komunitas parenting, dan
masih banyak juga, ada komunitas VIP, jadi ada khusus yang kayak khusus VIP Jawa Timur, jadi bisa jadi satu di sana, ada yang Jabodetabek, Kalimantan, Sumatera, seperti itu. Dan kebetulan saya dipercaya untuk menghandle komunitas yang Bird Cup Oktober 2019. Nah, dari situ awal saya kenal Mama Choice. Jadi admin itu memang ada fee ya per bulan, karena ada kayak campaign khusus untuk para admin, dan juga setiap bulan dikirimi produk oleh Mama Choice. Jadi saya setiap bulan dapat produk gratis, dipakai, digunakan, dirasakan, seperti itu. Dan sebelum saya join ke Mama Choice memang kesulitan, seperti saya ingin pakai skincare, tapi saya takut karena bahan kimia dan lain-lain seperti itu ya yang mempengaruhi, karena kalau produk itu misal kena ke kulit, dia kan masuk ke aliran darah ya, bisa ke janin juga. Sebetulnya memang untuk kembali ke masing-masing, sebetulnya kondisi janin dan juga kandungan itu berbeda-beda setiap orang. Tapi waktu itu saya sangat worry, jadi ingin sekali rasanya kayak membuat produk sendiri. Tapi untuk produk kecantikan tentunya sangat sulit ya, karena harus ada BPOM, terus MUI, dan ngurusnya itu pasti ribet, harus ke lab. Dan kalau produk Mama Choice ini sudah di lab 2 kali, yaitu di Indonesia dan juga Singapura. Jadi benar-benar produknya itu lab sensitivitas itu agar ibu hamil itu nggak sampai sensitif, karena memang kulit ibu hamil itu sangat Sepertinya Mbak Dwi sinyalnya bermasalah. Mbak Ki. Oh ya, sebentar. Mbak Dwi. ya. Halo, gangguan ya? Iya, tadi agak macet. Udah, ya. Lanjut ya. Lanjutkan. Saya mau sharing gimana saya kenal dengan Mama Choice ya, karena saya kan basicnya di sini jualan ya, bukan yang seperti produksi, karena memang belum ada pengalaman, karena memang sulit sih untuk produksi ya. Sebenarnya suami ada basic produksi dulu, produksi makanan, cuman akhirnya pernah berhenti di produksi makanan itu, akhirnya kembali lagi kayak jualan lah, retail kayak seperti itu. Dan saya sudah merasakan produk Mama Choice itu seperti apa, karena jadi kalau kita hamil menyusui itu nggak takut lagi untuk menggunakan produk. Nah, awalnya memang daripada beli itu kan ada program reseller, jadi akhirnya gabungan dapat harga khusus. Di situ kebetulan juga awal pandemi itu suami ada usaha makanan di pariwisata, dan juga kena lockdown, akhirnya waktu itu hampir bangkrut 70%, hampir 100 ya, mendekati 100. Jadi di awal pandemi kemarin benar-benar ada guncangan ekonomi ya, benar-benar nol. Yang di suami, untuk tabungan suami itu benar-benar nol, jadi kena pandemi, ikut saham kan, investasi saham, tapi uangnya sudah habis, bahkan minus. Jadi awal tahun 2020 itu benar-benar tahun di mana berada di titik paling bawah. Jadi kebetulan saya waktu itu pernah bekerja dan saya ada tabungan, akhirnya saya waktu itu mengeluarkan tabungan saya untuk gabung di Mama Choice ini. Saya juga memilih gabung di Mama Choice karena Mama Choice ini kan produknya untuk ibu hamil ya, ibu menyusui. Dan kalau dilihat jangka panjang, yang namanya ibu hamil kan pasti ada ya, apalagi di Indonesia. Jadi yang belum hamil nanti akan menikah dan juga hamil, yang sudah hamil nanti pasti akan ada kayak anak kedua, ketiga, kayak Mbak Puji tadi sudah 3, jadi gitu. Jadi saya sangat melihat peluang usahanya itu bagus gitu untuk jangka panjang ya. Yang belum hamil pasti hamil, ya sudah hamil ya barangkali bisa hamil lagi gitu. Jadi pasti di Indonesia ada aja orang hamil gitu. Produknya memang khusus, jadi menurut saya brand Mama Choice ada kelebihan daripada mungkin kayak brand yang lain kan kosmetik lengkap, mulai dari eyeliner dan berbagai macam begitu. Dan di sini saya memberikan produk, jadi saya sudah merasakan hasilnya dan akhirnya saya, tapi ya memang nggak semulus yang dikira kan ya. Saya gabung itu Mei, kemudian Mei Juni itu 2 bulan belum ada pemasukan memang ya. Karena
waktu itu juga saya pernah ikut ini seminarnya Mbak Ismita ya, yang Woman Will dulu. Saya juga pernah jadi peserta dan saya juga nggak nyangka sekarang bisa jadi pembicara di acaranya Mbak Ismita. Terima kasih juga atas pengalamannya, ilmunya dulu. Saya juga sempat mempelajari, kemudian menerapkan. Waktu itu judulnya apa ya, lama karena banyak sekali seminarnya. Jadi saya waktu itu koreksi ya, saya sering ikut kayak seminar-seminar dari Mama Choice, karena di Mama Choice juga ada seminar-seminarnya khusus. Saya terapkan, saya koreksi. Jadi saya koreksi sama diri saya, berarti ini ada yang salah gitu ya. Ternyata saya kurang fokus. Memang kalau saya ikut seminar itu yang nomor 1 fokus. Jadi kalau kita punya usaha, itu fokus. Fokus kepada usaha kita dulu. Karena waktu itu kan mungkin banyak ya, yang dipikirin masih banyak. Nah, di situ 2 bulan ternyata saya kurang fokus ya. Kemudian, ini kebetulan nggak ada slide-nya ya. Nah, saya nggak apa-apa, saya langsung bicara ya. Waktu itu bulan Juni, itu ada pemasukan masih kejual 1 produk lah ya. Bulan Juli itu kejual sekitar 10 produk, itu sekitar omset berarti sekitar 1.300.000. Nah, di situ saya merasakan ada yang salah kan. Kemudian saya coba koreksi dan ternyata memang itu kurang fokus itu tadi. Saya mencoba untuk fokus kepada usaha ini ya, kepada bisnis ini. Saya berjualannya di Shopee karena kalau di Shopee itu memang targetnya kan meluas ya, seluruh Indonesia. Jadi waktu itu promosi masih belum pakai iklan ya. Jadi kadang belum sempat promosi tapi masih ada aja yang cari di Shopee. Jadi emang ini benar-benar produk apa ya? Kalau teman-teman cek, itu di Shopee itu kan ada yang produk terlaris itu ya, bisa dicek. Dan produk Mama Choice ini memang yang nomor 1 gitu. Jadi walaupun saya sempat nggak ngiklan, itu ada yang cari gitu. Ya Mbak Dwi. Berarti ini ya, untuk teman-teman yang udah punya usaha, itu bisa banget memaksimalkan usahanya, memanfaatkan berbagai marketplace yang tersedia. Juga untuk teman-teman yang belum memiliki usaha, mungkin bisa mulai bergabung menjadi reseller atau membuat produk-produk baru yang belum pernah ada. Dan juga yang pastinya teman-teman harus mulai merancang strategi bisnis yang tepat, dan juga pastinya teman-teman harus bisa mengoptimalkan tadi dari Google My Business juga bisa digunakan, terus juga teman-teman bisa menggunakan marketplace yang tersedia dan lain sebagainya. Oke, aku lanjutkan ke teman-teman. Di sini udah ada beberapa pertanyaan yang tadi sudah ditanyakan di sesi chat. Sebelumnya terima kasih juga Mbak Dwi sudah menjelaskan tentang strategi yang digunakan dan lain sebagainya. Oke, Kak Ismita. Oh ya Mbak. Hai. Oh, ya. Halo, di sini udah ada beberapa pertanyaan tadi terkait Google My Business yang ditanyakan kepada Kak Ismita. Oke, yang pertama ini ada dari Mbak Ica. Di sini bagaimana sih Mbak caranya mensinergikan Google Ads dan juga Google My Business agar budget kita itu lebih efektif? Itu pertanyaan dari siapa Mbak? Dari Mbak Ica Carton Shop mungkin ya. Carton Shop namanya. Gimana? Dari Mbak Ica. Oh Mbak Ica, Bagaimana mensinergikan Google Ads dan juga Google My Business agar budget ads kita lebih efektif? Sebentar, oh berarti ini Mbak Cicanya lagi udah pakai Google Ads ya? Iya, mungkin sudah pakai. Oke, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu Google My Business-nya, apakah boleh saya lihat terlebih dahulu? Karena saya nggak mau jawab kalau misalkan bagaimana mensinergikannya, kalau misalkan Google My Business-nya belum rapih. Karena percuma ya, begini, balik lagi tadi saya sudah bilang bahwa sebelum kita memulai ads, untuk rapihkan terlebih dahulu konten-konten kita di media sosial, marketplace, ataupun Google My Business. Apapun itu yang berhubungan dengan ads. Karena percuma kalau misalkan itu kita buang-buang uang kalau usaha kita aja belum rapih gitu ya. Jadi saya mau tanya dulu nih, saya mau lihat dulu untuk Google My Business-nya. Boleh saya tahu apa Mbak? Mbak Ica mungkin bisa menjawab. Dari Carton Shop
ya. Tapi kalau misalkan memang sudah rapih ya kontennya di Google My Business-nya, itu di aplikasi Google My Business-nya itu udah langsung ada kok petunjuk bagaimana cara untuk langsung memulai di ads-nya. Sambung langsung ke connect ke Google Ads-nya. Gitu. Oke ya. Oke, coba nanti saya perhatiin dulu chartans. Oh, ini Kak Cica. Kalau Kak Cica nanti saya cek sendiri dulu ya Google My Business seperti apa. Tapi kalau misalkan mau langsung pakai berbayar di ads, itu langsung ada di Google My Business-nya, di aplikasinya itu sudah langsung ada untuk perintah petunjuk untuk ads. Ya, cuman kalau misalkan saya selalu menekankan bahwa sebelum memulai periklanan itu untuk kontennya dirapihkan terlebih dahulu. Bagaimana Mbak Puji? Betul apa betul ini? Ya Mbak Ismi, bener. Betul banget. Ya. Oke. Jadi kita sebagai penggiat Google My Business ini dari awal kalau kita beritahukan ke peserta-peserta bahwa sebelum beriklan hindari dululah, pakai dululah yang tanpa biaya. Karena apalagi situasi pandemi saat ini kita harus bertahan dengan modal secukupnya. Jadi kalau bisa gunakan fitur-fitur yang tanpa biaya. Oke. Next pertanyaan Mbak Kiki. Oke. Tadi juga ada pertanyaan buat Mbak Puji tuh. Tadi Ini dari Mbak Niken dari Semarang. Jadi ini kalau Google My Business dihubungkan ke media sosial, apakah bisa? Lalu terkait jam buka tutup, apakah harus diupdate setiap hari? Misalnya tidak selalu sama seperti harinya. Kadang kan ada orang yang keperluannya tutup, mendadak tutup. Apakah itu harus diupdate setiap hari ya Mbak? Oke, buat Mbak Niken, kalau misalkan Google My Business-nya itu bisa dihubungin ke media sosial. Kalau misalkan di Instagram-nya, itu ada di profil, itu bisa dimasukin link Google My Business-nya. Itu di profil, nanti dibuka aja, di profil Google My Business-nya ada perpendek URL untuk nama Google My Business-nya, nanti itu di-copy, dipindahkan ke profil Instagram atau Facebook-nya. Atau kalau misalkan dari Google My Business-nya mau kasih tahu orang bahwa ini loh Instagram saya, setiap update postingan itu di bagian bawah postingan itu ada pilihan untuk dihubungi via apa. Itu langsung dicantumkan saja link Instagramnya di bawah postingan. Jadi orang bisa, oh oke, ini ada updatean Mbak Niken nih, saya mau lihat Instagramnya. Oke, saya sisa klik aja call to action di bawah postingan. Jadi ini nanti Mbak Niken kan nanti update nih di postingan nih. Nanti di bagian bawahnya itu ada tombol tindakan namanya. Tombol tindakan itu ada question box gitu. Nanti di copy aja link Instagramnya ke situ. Nanti akan bisa langsung terhubung dengan Instagram Mbak Niken dengan Google My Business-nya. Nah, kalau untuk jam buka tutupnya, itu bisa nggak perlu diedit setiap hari, kecuali Mbak Niken seumpama hari ini buka tapi ada sesuatu yang harus Mbak Niken nggak bisa ada di toko dan itu harus tutup, itu diedit, langsung diupdate aja kalau hari itu tutup. Tapi untuk kedepannya kalau misalkan untuk jam buka tutup itu nggak diedit nggak diupdate setiap hari, tergantung kita tutupnya kapan aja gitu. Oke? Lanjut Mbak. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Ika dari Jakarta. Jadi Mbak Ika ini tadi pagi baru saja akun bisnisnya itu ditangguhkan Google. Jadi dia mencoba untuk klik konfirmasi apakah ini bisnis Anda, tetapi tidak bisa diaktifkan kembali. Lalu ingin memperbaiki juga titik lokasi usaha di map karena seringkali kalau ada Gojek atau Grab itu salah titik. Seperti itu Mbak. Oke. Oke, tadi juga baru banget Mbak Puji confirm ke aku kalau misalkan Google My Business-nya kena suspend. Nah, ini aku nggak tahu karena biasanya itu setiap tahun itu Google My Business ada namanya audit isu. Jadi ada perbaikan. Nah,
Tapi dan itu kalau misalkan ada perbaikan kita diupdate bahwa kalau misalkan Google My Business-nya terkena masalah atau kena suspend itu update-nya ke sini. Tapi sekarang itu kita tidak dapat updatean itu. Berarti memang dari pusat lagi sedang ada trouble sepertinya karena kemarin memang Google sempat down dan tiba-tiba semua teman-teman rekanan aku itu Google My Business-nya ke suspend. Nah, kalau misalkan tadi kasusnya Mbak Mia ya. Mbak siapa itu ke suspend, ditunggu saja sampai 4 hari. Itu nanti yang ke suspend itu kan ada arahan untuk tekan tombol help untuk banding, kasih tahu masalahnya kenapa. Nanti itu sekitar 4 hari itu akan membaik. Gitu ya, membaik. Kalau tidak membaik ditunggu aja karena memang sepertinya semua produk-produk Google itu lagi down. Ya. Nanti saya update lagi masalahnya kenapa, karena sampai sejauh ini kita belum diinfokan isunya apa. Kalau dulu tahun kemarin ada kejadian seperti ini, kita diupdate bahwa memang ada audit Google My Business. Jadi Google My Business itu diaudit, takutnya ada orang-orang yang penipuan atau apa bikin Google My Business dan sejenisnya. Jadi setiap tahun selalu ada audit. Nah, tapi baru sekarang ini itu nggak ada update ke kita sama sekali, tapi banyak banget updatean bahwa Google My Business kena suspend. Nah, kalau saran aku, kalau misalkan ada yang bikin Google My Business saat ini, jangan dulu diutak-atik terkait nama usaha sama titiknya. Jangan dulu diutak-atik karena lagi perbaikan, kayaknya sistem lagi perbaikan. Nah, tadi ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau misalkan titiknya pindah rumah ya? Kalau titiknya pindah rumah, sisa diganti aja Mbak di profil. Tapi kalau sekarang jangan dulu, mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi. Kalau sekarang jangan dulu. Kalau nanti pindah rumah, itu nanti titiknya, alamatnya diganti aja di profil, terus nanti dititikin lagi. Terus tadi ada juga pertanyaan terkait ada ojek yang nyasar ya? Iya. Nanya itu Gojek atau Grab Mbak? Soalnya kalau Google dia Maps-nya kerjasama sama Gojek, tapi kalau Grab itu belum, nggak pakai Maps-nya Google. Kalau Gojek itu pakai Google, kalau Grab aku nggak tahu dia pakai apa, belum kerjasama sepertinya. Nah, kalau misalkan ada yang nyasar titik koordinatnya nggak pas di Google Maps, itu dibuka dulu aplikasi Google My Business-nya, dilihat apakah koordinatnya sudah tepat atau tidak. Nah, cara mengetahui titik koordinat kita sudah tepat atau tidak, kita buka di rumah, terus buka profil Google My Business kita, terus lihat apakah titiknya sudah benar di rumah kita. Kalau belum benar, itu dipindahkan ke rumah kita. Gitu. Tapi biasanya kalau kita bikin Google My Business di rumah, itu titiknya udah harus benar, harusnya. Ya, kalau bikinnya dari Google My Business, bukan dari Google Maps. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini, kalau ada yang bikin Maps-nya dari Google Maps duluan, baru ke Google My Business, itu biasanya yang kena trouble titiknya kurang tepat. Nah, tapi kalau misalkan bikinnya dari Google My Business dulu, baru ke connect ke Google Maps-nya, itu biasanya titiknya lebih akurat. Gitu. Jadi ini pertanyaannya Mbak Ika ya. Mbak Ika, ya, kira-kira bikin di awalnya itu pakai Google My Business atau Google Maps, ya? Sama ini pakai Gojek atau Grab, karena kalau Gojek itu pakai Maps-nya Google, kalau Grab aku belum tahu pakai Maps-nya apa. Oke. Terus ini aku baca sendiri ya Mbak ya, dari Mbak Mia itu kalau My Business rumah kita udah pindah, itu letak My Business-nya bisa kita pindahin lagi ke rumah yang baru, nggak bisa Mbak ya, langsung diedit aja. Langsung diedit aja di profil, ganti alamat. Oke. Tadi Mbak Mayang Sari sudah. Kalau Mbak Nunung Nurhayati, bagaimana cara pembuatan web? Kalau pembuatan webnya itu nanti bikin website gratis dari Google My Business, nanti kita bagi hands-out modulnya ya Bu, nanti di situ akan ada langkah-langkah pembuatan Google My Business plus cara pembuatan websitenya, ya. Nanti dibagiin ya materi. Oke. Mbak Ismita, kalau pakai yang free, apakah bisa update ke yang berbayar? Bisa. Bisa ya Mbak ya, kalau sudah pakai yang free websitenya, website Google My Business-nya pakai yang free, terus mau dipakein yang berbayar, itu boleh. Entah website Google My Business-nya yang mau di-upgrade ke domain.com atau mau pakai website sendiri yang berbayar, itu boleh. Itu nanti dimasukin saja linknya di profil Google My Business, jadi nanti yang kebuka itu adalah link website berbayarnya. Oke.
Terus apa nama web itu harus sama dengan nama asli, apa nama FB yang biasa dipakai. Ibu Nunung, yang untuk nama website itu yang digunakan adalah bisa menggunakan nama brandnya, nama yang dikenal oleh pelanggan kita. Oke, kalau misalkan yang kalau seumpama Bu Nunung usahanya MUA, makeup artist, ya Bu Nunung pakai nama pribadi. Tapi kalau misalkan Bu Nunung jualannya barang, ya itu nama brandnya. Tuh, terus aku sudah punya web, cuma bagaimana dengan ketentuan Google sekarang yang mengharuskan web kita disinkronkan menjadi AMP agar pembaca dapat dengan mudah menemukan web kita. AMP sudah punya web, cuma bagaimana? Oh, itu sebenarnya nggak apa-apa Mbak. Ini Mbak Rika ya. Itu sebenarnya nggak apa-apa. Diaktifkan saja dua-dua websitenya. Itu nggak bakalan kena suspend atau apa-apa kok Mbak aturannya. Atau mungkin Mbak Rika kena suspend juga untuk websitenya. Kenapa kadang di WA bisnis dan di FB ketika kita posting ternyata ditinjau? Ini ada Bu Anasah, kenapa kadang di WA bisnis dan di FB ketika kita posting ternyata ditinjau? Aku nggak tahu kasusnya apa, tapi kalau misalkan di Google My Business itu juga sering ada yang namanya ditinjau. Kenapa? Karena fotonya satu mengandung unsur pornografi atau hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Google. Ini kalau Google ya. Google itu satu tidak memperbolehkan produk kita ada terpampang muka anak kecil. Sekalipun ada muka anak kecil, itu mukanya harus di-blur karena dianggapnya itu eksploitasi, ya. Sama tidak boleh ada menggunakan bahasa kasar atau bahasa kotor. Itu pasti akan ditinjau oleh Google. Nah, kalau di WA bisnis dan di FB aku nggak tahu ini kasus Bu Anasah kasusnya seperti apa. Tapi kalau di Google itu benar-benar untuk foto dan penggunaan bahasa itu benar-benar diperhatikan. Jadi nggak boleh ada bahasa kotor, bahasa kasar, dan nggak boleh mencantumkan foto anak kecil. Ya. Meskipun mungkin ada foto anak kecil, karena biasanya ada yang baca gimana kalau usaha saya itu adalah TK gitu kan, atau PAUD. Kan ada foto anak kecil itu boleh, tapi mukanya resolusinya diturunkan untuk anak kecilnya. Gitu. Iya. Oke, mungkin itu yang terakhir ya Mbak ya. Ini masih lanjut ke Mbak Puji. Tadi ada lanjut Mbak Puji. Tuh, dari saya sudah saya jawab semua. Terima kasih. Terima kasih Kak Ismita. Oke, ini juga ada pertanyaan untuk Mbak Puji. Halo Mbak Puji. Iya. Iya Mbak. Jadi ini ada pertanyaan dari Kak Susiana Haryanto. Jadi kan tadi Mbak Puji bilang kalau gula itu sebagai pengawet alami. Nah, jadi tuh berapa sih perbandingannya dengan air? Lalu gula apa yang bisa dipakai? Apakah gula pasir ataupun gula aren atau gula Jawa? Silakan Mbak Puji. Bentar ya, saya ini Mbak. Permasalahan ibu-ibu harus tegur anak dulu Mbak Puji. Udah di. Permasalahan semua ibu-ibu kayaknya, tolong itu anak, tolong. Langsung gitu. Ini ibu-ibu yang related kok sama nih sama saya nih. Jadi gula, jadi sebenarnya memang itu sudah jadi tradisi ya. Kalau gula itu misalkan kita mau bikin buah terus buahnya mau awet, akhirnya dibikin manisan ya kan. Ya ada caranya, prosesnya ada. Kalau sirup sebenarnya terminologi sirup adalah apapun itu yang berupa liquid yang di dalamnya itu bisa ada rasa buahnya, bisa juga teh dibikin sirup juga bisa, kopi dibikin sirup juga bisa. Dalam asumsi itu di dalamnya memiliki kadar sekian persen gula, yang itu pasti lebih dari 50%. Karena kalau 50% doang, itu 1 hari 2 hari busuk atau berjamur. Nah, itu memang ada risetnya juga. Jadi setiap orang ada membuat di rumah misalkan kepengen bikin sirup dari buah markisa gitu. Kalau saya dulu sama ibu saya markisa, saya hancurkan, keluar airnya, kemudian saya tambahkan sirup. Nah, masalah kadarnya berapa, memang sebenarnya kadar gula dan air yang pasti di atas 50%. Jadi perbandingan 50%. Nah, kalau rempah karsa punya resepnya sendiri. Jadi kita klik
Ya, jadi supaya kita bertahan lama, tetapi juga aman. Nah, masalah gula itu kan yang kita kenal tuh ada 4, gula batu, gula pasir. Nah, pasir sendiri ada sub ya, pasir rafinasi dan non rafinasi, kemudian gula aren dan gula Jawa. Nah, sejauh saya belajar, karena saya di bisnis jamu, dari paguyuban pengusaha jamu, sebenarnya gula aren itu glukoniknya lumayan tinggi, dan paling aman adalah gula Jawa. Gula Jawa itu dari bunga pohon kelapa. Kalau aren itu dari kolang-kaling, dari bunganya kolang-kaling itu. Disayat untuk dijadikan gula, itu namanya gula aren. Nah, kalau yang gula Jawa itu dari pohon kelapa. Dan kenapa pohon kelapa? Saya memilihnya juga karena itu yang banyak sekali di Indonesia. Jadi lebih gampang dan mudah sekali dan petaninya banyak. Kami mengambil dari gula Jawa yang ada di Batang. Itu adalah premium dan bahkan Pak Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah menyarankan sekali karena memang kualitasnya bagus. Nah, itu kalau kami. Nah, mungkin orang lain melakukan hal yang berbeda. Gitu. Tapi memang harus dipahami bahwa sirup itu ada sirup yang menggunakan pengental. Jadi gulanya 50% doang atau mungkin 30% doang. Dia pakai pengental, dia pakai pewarna supaya bagus. Nah, kalau kami mungkin warnanya bakal berbeda karena warnanya akan berbeda tergantung dari kunyitnya ini daerah mana. Bahkan ketika ambil dari Sumedang sama dari Wonosobo itu kunyitnya memiliki ciri khas yang beda. Akhirnya warnanya juga beda gitu. Kalau gula kita sudah punya patokannya gitu. Kalau masalah empon-empon itu memang sampai detik ini memang ya akan memiliki ciri khas masing-masing dari setiap bahannya, untuk hasilnya juga akan beda. Jadi memang bahan-bahan yang digunakan itu memang yang berkualitas ya Mbak ya. Jadi itu berbeda. Hasilnya juga akan berbeda yang pastinya. Iya. Mbak Ismita itu pelanggan. Pelanggan setia Rempah Karsa. Aku sama Rempah Karsa itu dari papa aku kena GERD, batu empedu, terus dia kena kelainan darah, trombositosis. Itu aku langsung konsul ke Mbak Puji. Karena aku langsung bikin, Mbak ini bisa ICU nggak? Soalnya aku jauh banget di Makassar waktu itu pas papaku sakit dan aku cuman papaku konsumsi Rempah Karsa. Dan alhamdulillah sekarang udah sehat. Amin. Sekarang masih konsumsi juga. Karena emang kalau orang tua kan nggak boleh terlalu banyak mengkonsumsi obat ya, kasihan ginjalnya segala macam. Jadi untuk mengimbangi itu minum jamu. Dan aku percayakan ke Mbak Puji, karena benar-benar ini bukan promosi atau apa, aku sendiri bukan pecinta jamu, cuman jamunya Mbak Puji itu bikin aku nggak enak, minumnya nggak pahit sama sekali. Sampai papaku gini, kok ini enak ya? Mungkin karena dari Jakarta, kata dia. Punya ciri khas sendiri. Karena memang ciri khas kita, jamu itu nggak harus medok atau bikin perut kita kram. Kalau aku minum jamu kadang bikin kram di perut, kapok akunya. Karena asumsinya jamu itu harusnya rutin. Jadi nggak yang sekali minum langsung greng. Itu justru berbahaya sebenarnya. Terima kasih ya Mbak Puji. Oke teman-teman, kita juga udah ada di penghujung acara. Dan juga teman-teman jangan lupa untuk mengisi link absensi. Serta untuk teman-teman yang mau mendapatkan hadiah, bisa follow Instagram @kaizenroom dan juga @mamaschoice.id dan juga @rempahkarsa, @pfsusati dan juga @duilestari02. Dan jangan lupa untuk menyertakan juga pesan-pesan acara pagi ini. Dan juga teman-teman, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut informasi apa saja yang dibagikan oleh Kaizen Room, teman-teman juga bisa banget bergabung di grup Telegramnya Kaizen Room. Nantinya saya bisa share ini grup Telegram, itu udah di-share sama Kak Siva. Itu adalah grup Telegramnya Kaizen Room dan teman-teman bisa bergabung untuk tidak ketinggalan informasi-informasi lainnya, karena kedepannya Kaizen Room pasti akan bisa menghasilkan berbagai acara yang pastinya sangat-sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih juga untuk Kak Ismita, Mbak Dwi, dan juga Mbak Puji, dan seluruh peserta yang sudah hadir hari ini.
Terima kasih banyak. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak. Oh iya, untuk teman-teman aku mau izin foto dulu, bisa nggak di on cam kamera? Jadi nanti kita bisa share di Instagram. Minta tolong on cam di foto. Yang belum aku tunggu ya. Oke. Udah ya. Aku bentar. Untuk yang belum on cam bisa on cam. Oke, 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua yang sudah hadir. Nantinya e-sertifikat, hands-on modul, dan juga recording hari ini nanti akan dibagikan ke email. Teman-teman bisa langsung aja yang belum mengisi link absensi bisa diisi. Dan juga untuk teman-teman yang mau mendapatkan hadiah, jangan lupa untuk share kegiatan hari ini dan tag-tag akun yang tadi sudah saya sebutkan ya. Selamat siang teman-teman semua. Iya.